Ya, halo semuanya, nama saya Stephen Andrew Halim, dan hari ini kita akan membuat sebuah desain rumah. Ya, kira-kira akan terlihat seperti ini. Nah, ini untuk blueprintnya. Ini hanya ukuran perkiraan untuk sementara. Nah, yuk, mari kita buat saja langsung. Ya, pertama-tama kita akan membuat alasnya dahulu. Nah, oke, mari kita mulai. Nah, pertama kita akan membuat bagian kiri yang terdiri dari dapur dan ruang makan, kamar tidur, serta 2 kamar mandi. Nah, untuk ukurannya itu 6 meter dikali 5,5 meter. Ya, kita akan mulai saja. Ayo. Nah, kita ketik 6,5,5 enter. Nah, kalau Anda lihat nih akan jadi seperti ini. Oh, saya kebalik. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita kalau kebalik seperti ini bisa kita rotate aja dengan mudah seperti ini. Dan jadilah seperti ini. Ya, ini untuk bagian kiri. Nah, selanjutnya kita perlu membuat 2 kamar mandi yang terletak dari sini dengan dimensinya 1,5 meter kali 1,5 meter. Caranya lumayan gampang, tinggal seperti ini aja. 1,5,1,5 enter. Nah, kita buat lagi satu lagi 1,5,1,5 enter. Nah, ini akan menjadi kamar mandi. Nah, selanjutnya kita akan perlu membuat kamar tidur. Kita akan membuatnya di sini. Ya, ini akan jadi kamar tidur, ini akan menjadi dapur dan tempat makan. Nah, untuk ketebalan tembok, masing-masing ruangan memiliki ketebalan tembok 15 cm atau 0,15 atau sekitar 0,15 meter. Nah, caranya mudah, kita dapat menggunakan offset tool. Lalu kita buat saja menjadi sekitar 7,5 cm. Jadi seperti ini. 0,075 enter. Nah, kita lakukan juga untuk semua ruangan yang ada di sini. Pencet F 0,075 0,075 enter. Nah, kita akan lakukan untuk semua ruangan. Di sebentar. Ya, jadi nanti akan terlihat seperti ini. Seperti yang saudara bisa lihat. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah dengan membuat pintu di masing-masing ruangan supaya nantinya kita bisa masuk lah. Nah, pertama itu ada kamar mandi. Untuk pintunya akan terletak di sekitaran sini. Nah, untuk itu kita akan buat garis di sini dan juga garis kita kasih dulu penanda sekitar 80 cm ke sini. Nah, kita akan tarik garis ke situ dan juga ke sini. Nah, kita hapus ini. Nah, jadi ini akan menjadi satu pintu pertama. Dan kita akan lakukan untuk setiap pintu yang akan kita buat nantinya. Ya, untuk bagian pertama kelihatannya akan menjadi seperti ini. Nah, pintu pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, untuk yang keempat ini akan saya diberikan warna karena kalau saya menghapus semuanya akan jadi seperti ini. Jadi bagian dalamnya menjadi hollow. Nah, untuk mengembalikan seperti tadi, cara mengembalikan isinya semula ini dengan cara menggunakan Ctrl Z atau juga disebut dengan undo. Ya, selanjutnya adalah bagian untuk membuat ruangan besar yang kedua. Ya, caranya lumayan gampang. Nah, pertama-tama kita perlu ukur dulu. Untuk ukuran yang kita mau itu, kita butuh sekitar 1,5 meter ke arah sumbu hijau.
Ya, akan terlihat seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita ambil titik dari sini. Kita mau membuat persegi berukuran 7 meter ke arah kanan dan juga 1,5 meter lebih tinggi daripada bagian sini. Ya, akan jadi seperti ini. Oh. 6,7. Enter. Nah, akan terlihat seperti ini. Iya. Ya, untuk langkah berikutnya kita akan tambahkan ketebalan dinding. Setebal 0,075 meter. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat pintu lagi di sekitar sini. L sini kita ambil lagi jarak sekitar 0,8 meter. Enter. Pakai line tool lagi. Nah, kita hapus. Dan juga kita akan hapus bagian ini. Kita dapat hubungannya kembali dengan menggunakan ini, line tool. Juga masuk ke sini. Nah, jadilah tempat pintu di sini. Oke. Selanjutnya kita akan lihat kembali blueprintnya kita. Nah, di blueprint ini ada terdapat sebuah ruang tamu dan ruang keluarga serta 2 kamar tidur. Oke, mari kita buat. Kita akan kembali lagi ke SketchUp-nya kita. Nah, oke. Untuk langkah berikutnya kita akan membuat pengukuran. Untuk ukuran pertama dari ujung itu 1 meter, enter. Nah, kalau Anda lihat ini ada tandanya di sini. Saatnya 3 meter, enter. Oh, tunggu. 3 meter ke arah kanan. Oh, kurang terlihat ya. Oh ya, sudah. Ini lumayan kecil penandanya. Kita akan buat lagi 3 meter ke kanannya lagi. Enter. Nah, ya, pas di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kamar tidur yang pertama. Ukurannya itu 3 kali 3 meter. Ya. Menggunakan rectangle tool. Kita akan buat ukurannya 3,3. Enter. Nah, untuk ukuran yang kamar sebelahnya ini hanya 1 meter lebih panjang ke arah bawahnya. Jadi kelihatannya akan jadi seperti ini. 1 meter ke bawah. Enter. Nah, kita mentokkan sampai dengan ujung. Oke. Nah, nanti di sini akan ada pintu, di sini ada pintu dan juga ya di sini akan ada pintu. Nah, untuk membuat pintunya mirip dengan cara yang tadi, tapi untuk sekarang kita perlu membuat tembok seukuran 15 cm. Yang artinya perlu kita bagi dua menjadi 0,075 dan juga di sini 0,075. Enter. Nah, untuk bagian sini oke, sudah cukup. Atau kalau Anda mau juga bisa tambahkan tembok ke sini. Ya, seperti ini saja. Nah, lalu bisa Anda delete dan juga delete sini. Oke, sekarang kita akan membuat pintunya. Selanjutnya kita akan membuat ruangan lagi di sini berukuran 3 kali 5 meter. 5,3. Enter. Nah,
kita tambahkan lagi tembok, cukup sekitar 0,075. Enter. Untuk tembok ini akan terlihat lebih tebal, itu karena kita lupa untuk hapus bagian sini. Nah, tapi sebelum menghapus bagian itu, kita perlu tambahkan dulu garisnya sepanjang ini, terus kita hapus. Oke. Nah, jadi ukuran temboknya akan menjadi 0,15 meter atau 15 cm. Nah, untuk bagian sini kita akan perlu untuk menambahkan pintu. Nah, kita akan tambahkan dari sini, terus ambil 0,8 meter ke arah atas. Buat seperti ini. Ya, kita hapus. Oke, terhapus sedikit tidak apa-apa. Oke. Nah, ini akan menjadi gudangnya kita. Nah, untuk ukuran gudangnya ini ya tadi sudah saya sebutkan, ke bawah 5 meter, ke kiri kanan ini berukuran 3 meter. Ya, jangan lupa juga kita perlu menambahkan pintu utama di sekitar sini. Ya, mari kita lakukan saja secara cepat. Ya, dan sekitar 0,8 lagi. Ya, jadi seperti ini. Kita warnai supaya tidak ketukar nantinya. Nah, sekarang kita perlu untuk membuat ketinggian tembok ini jadi 3 dimensi ke arah atas. Ya, untuk meninggikan temboknya kita akan perlu menggunakan yang namanya push pull tool atau ini. Nah, untuk keyboard shortcutnya adalah tombol P. Nah, supaya kita lebih gampang melakukan push toolnya, kita perlu menghapus garis bagian dalam tiap tembok-tembok ini. Nah, jadi seperti ini caranya. Kita hapus, 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 hapus. Pastikan terhubung semua supaya nanti tinggal gampang kita menaikkannya. Ya, seperti ini saja. Nah, ya seperti ini saja kita akan tinggikan setinggi 3 meter. Menggunakan push pull tool, kita select yang kita mau ke atas banyak 3 meter. Enter. Nah, yang lain juga 3 meter ke arah atas. Ya, 3 meter juga. Nah, untuk pintu-pintu akan kita biarkan desainnya menjadi seperti ini, berlubang saja. Supaya nanti kita dapat bekerja lebih mudah juga. Nah, ini nanti bagian kosong-kosong akan dijadikan pintu. Nah, sekarang kita akan membuat pintunya. Nah, untuk pintunya sendiri kita akan buat ketinggiannya itu 2 meter saja. Ya, kita kasih penanda ke atas 2 meter. Nah, seperti yang Anda lihat ini tandanya. Terus kita dapat menggunakan line tool untuk menghubungkan garisnya ke sisi lainnya seperti ini. Menggunakan push pull tool lagi kita akan tarik ini ke bidang berikutnya. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, ini akan menjadi pintunya. Nah, untuk ukurannya nih 0,8 dan juga 2 meter ke bawah. Nah, kita akan lakukan ini untuk semua pintu yang telah kita buat. Ya, jadi kelihatannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat-lihat kembali ini kan dalamnya ada beberapa garis yang tidak diperlukan. Nah, untuk itu kita dapat hapusnya saja.
Nah, kira-kira ya seperti ini. Kita akan lakukan untuk semua gergasi yang kurang kita perlukan dan juga kita akan menambahkan ketebalan tembok bagi apabila ini merasa kurang untuk ketebalannya. Ya, ya untuk menambah ketebalan tembok kita cukup menggunakan push pull tool. Nah, sebagai contoh nih, kita akan menebalkan ini. Kira-kira kita akan butuh sekitar 7,5 cm atau 0,075 enter. Nah, jadi lebih tebal, lebih bagus kan? Oke, kita lakukan juga untuk yang sisi ini 0,075 enter. Nah, kita akan lakukan untuk tembok ini, dan ya sekiranya semua yang dianggap kurang tebal. Ya, jadi akan terlihat seperti ini. Nah, setelah 3 dimensi. Nah, sekarang waktunya kita untuk menambahkan komponen. Untuk komponen sendiri dapat diambil dari 3D Warehouse ini. Nah, tapi berhubungan saya sudah mendownload beberapa komponen, tinggal saya masukkan sendiri. Ya, jadi ya kira-kira seperti inilah untuk kelihatannya komponen. Ya, ada beberapa yang untuk di ruang tamu, tempat tidur, kamar mandi, seperti toilet dan shower. Terus ini untuk bagian dapur, workstation untuk dimasukkan ke gudang, ya, dan mungkin nanti masih ada yang akan saya tambahkan lagi. Ya, jadi kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, untuk warnaan bisa dilakukan sendiri. Ya, berikut ini akan saya tunjukkan hasil setelah diberikan warna. Untuk pemberian warna sendiri itu mudah. Cukup menggunakan paint bucket tool dan juga pilih warna yang tersedia. Nah, kalau misalnya untuk material-material yang agak unik, misalnya seperti kaca, nah itu ada di kategorinya sendiri-sendiri. Nah, ya seperti itu. Ya, setelah diberi warna, hasilnya kira-kira akan terlihat seperti ini. Nah, ini kalau dilihat lebih dekat, ya saya tambahkan di sini ada dua sink, wastafel, sebuah shower, sebuah toilet, terus ada ini tempat tidur, ada counter, ya. Ya, ini ada dua tempat tidur lagi. Ini ruang tamu dan juga ruang keluarga. Nah, kalau kita lihat dari samping, di sini dapat terlihat sebuah TV dan di sini juga ada. Nah, ini untuk gudangnya, terdapat ruang kerja workstation seperti ini. Nah, dan kelihatannya akan menjadi seperti ini, seperti yang Anda dapat lihat. Apabila kita sudah ini mewarnai bagian luarnya juga, nah, lihat deh seperti ini.